Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kristiani Senabela. Saya jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya kuliah di Universitas Negeri Musamus Merauke. Dan pada kesempatan kali ini saya khususnya berterima kasih pada Ibu dosen sebagai pembimbing, pengantar pendidikan, dan saya ingin memberitahukan kepada teman-teman atau siapapun yang menonton video ini. Tujuan saya dalam pembuatan video ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas praktek video pengajaran kita sebagai pendidik, dan yang kedua itu menyampaikan apa yang ada atau apa yang saya pahami tentang satu objek, yaitu tentang himpunan matematika ekonomi. Saya berharap dalam pembuatan video ini teman-teman atau siapapun yang menonton video saya bisa lebih mengerti atau memahami apa yang saya maksud dan apa yang saya tujukan pada pembuatan video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan nge-share atau membagikan materi pada pertemuan kita kali ini, pada video kali ini, di mana materi tersebut sudah saya rangkum dan sudah saya ambil dari beberapa sumber. Oke. Nah, betul, yang kita bahas yaitu tentang himpunan atau sets. Himpunan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan set, sedangkan matematika ekonomi, mathematical economic. Nah, di sini saya bukan hanya membahas tentang himpunan saja, namun saya akan membahas tentang himpunan dalam matematika ekonomi. Saya berharap kepada teman-teman semua agar bisa ikut serta atau lebih fokus dan lebih fokus tentang materi atau topik yang akan saya bawakan. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke slide 2, yaitu tentang apa itu himpunan. Nah, pada kali ini kita akan membahas himpunan. Otomatis kita harus mengerti pengertian himpunan, definisi sesungguhnya himpunan atau bagian-bagian dari himpunan tersebut. Yang pertama itu adalah himpunan adalah kumpulan yang didefinisikan dengan jelas. Jadi, himpunan itu adalah suatu perkumpulan atau persekutuan yang didefinisikan dengan jelas. Jadi, jika teman-teman memiliki permasalahan, contohnya seperti tidak bisa menemukan atau membahas suatu topik, jadi kita bisa menggunakan metode himpunan tersebut untuk memecahkan masalah kita. Jadi, kita harus bisa lebih memahami tentang himpunan tersebut ya teman-teman. Poin kedua, definisi jelas yang dimaksud dengan menentukan objek mana yang menjadi anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan. Nah, jadi kita di sini juga kita akan memahami mana sih yang bisa dikatakan suatu himpunan, mana sih yang bisa dikatakan yaitu merupakan anggota himpunan, bagian dan apa saja itu anggota himpunan tersebut. Jadi kita akan membahasnya di sini teman-teman. Terus himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Huruf kapital kita sudah tahu ya, huruf besar seperti A, B, C, dan lain sebagainya. Objek yang menjadi anggota himpunan ditulis di antara dua kurung kurawal. Ini buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, dan dipisahkan dengan tanda koma. Berarti teman-teman, yang maksudnya itu adalah dalam kurung kurawan ini akan terdapat suatu elemen seperti elemen A, baik itu angka, huruf, atau lain sebagainya, dan dipisahkan dengan angka koma di tengahnya seperti contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa tidak ikut 10? Karena di sini kurang dari 10. Dan ini adalah bilangan asli positif. Jadi, dikatakan dia menjadi suatu himpunan karena A sudah menentukan kaidah-kaidah, bisa dikatakan suatu himpunan karena dia diawali dengan himpunan kapital dan dibuka dengan huruf kurawan dan di dalamnya terdapat koma dan diakhiri dengan huruf kurawan juga, itu sudah dikatakan sebagai himpunan. Begitu. Kita lanjut slide selanjutnya, yaitu tentang mengapa himpunan itu penting. Mungkin pernah terlintas di pemikiran teman-teman tuh,
kalau kita lihat dari sekilas konsep atau materi himpunan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Namun dalam pendidikan atau jurusan kita ternyata himpunan itu sangat penting. Seperti kita dalam ilmu ekonomi dan juga dalam matematika, bahkan dalam ekonomi bisnis. Nah, jadi ini sangat penting, himpunan ini sangat penting dalam itu semua. Dan kita, khusus kita sebagai pendidikan ekonomi tidak boleh terlepas dari hal yang begini. Gitu. Saya akan menampilkan beberapa buktinya, contohnya seperti yang pertama itu adalah konsep himpunan adalah suatu konsep yang mendasari bagi ilmu matematika modern pada umumnya dan di bidang ilmu ekonomi dan bisnis khususnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, bahwasannya himpunan itu memang sangat penting bukan hanya dalam matematika murni, namun juga penting dalam ilmu ekonomi dan juga ilmu ekonomi bisnis. Nah, jadi ini sangat penting buat kita, khususnya kita bagi pendidikan FKIP, pendidikan ekonomi gitu. Jadi ini memang penting, tidak bisa lepas dari kita begitu. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam bidang ekonomi dan bisnis, terutama dalam hal pembentukan modal, kita harus menggunakan himpunan, sekelompok, ataupun observasi dari lapangan yang harus jelas definisinya baik dari segi waktu, tempat, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contohnya itu seperti Himpunan Data Saham Perusahaan A dari awal bulan Maret 2021 hingga akhir Mei 2021, maka ini bisa dikatakan bentuk himpunan. Mengapa bisa dikatakan bentuk himpunan? Karena pada perusahaan ini sudah jelas ya, sesuai dengan data-data observasinya juga sudah jelas di mana perusahaan ini menjadi tempatnya dan apa tujuannya, itu ya himpunan data dari saham, awal dan juga ketentuan tempatnya mulai dari awal bulan Maret 2021 hingga berakhir Mei 2021 juga ditentukan, dan ini juga termasuk merupakan himpunan karena sudah benar-benar jelas keberadaannya begitu teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan suatu bentuk himpunan karena sesuai dengan observasi ataupun sesuai dengan definisi himpunan. Baik teman-teman, kita akan lanjut slide-nya, itu slide 4, di mana bagaimana penulisan himpunan. Nah, ternyata penulisan himpunan itu tidak dilakukan dengan sembarang ya teman. Jadi ada dua cara dalam melakukan penulisan himpunan yang baik dan benar, yaitu sebagai berikut. Yang satu, mendaftarkan dengan cara mendaftarkan satu persatu. Misalnya S adalah himpunan dari bilangan bulat 1 sampai 5, dapat ditulis menjadi S sama dengan buka kurung kurawan 1, 2, 3, 4, 5. Dan ditutup dengan huruf kurawan juga. Mengapa dikatakan mendaftarkan satu persatu? Karena di sini ini S merupakan himpunan semesta ya teman-teman. Jadi kita itu harus melontarkan mulai dari awal sampai akhir, seperti dalam bilangan bulat 1 sampai 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali kalau dikatakan kurang dari 5, berarti 5 tidak termaksud. Jadi itu yang dimaksud dengan mendaftarkan satu persatu. Ya begitu teman-teman. Nah, cara keduanya itu penulisan himpunan yang baik dan benar adalah dengan cara deskriptif. Nah, dengan cara deskriptif ini adalah dengan cara menjelaskan secara detail tentang himpunan-himpunan yang terdapat pada elemen-elemen himpunan tersebut. Nah, seperti misalnya B adalah suatu himpunan dan semua bilangan bulat X positif dapat dituliskan menjadi B sama dengan buka kurung kurawan X dan X bilangan bulat positif tutup kurung kurawan. Dikatakan di sini X ini merupakan B ini merupakan suatu himpunan, X merupakan notasi, dan ini merupakan keterangannya. Nah, jadi di sini dikatakan himpunan B adalah X, di mana X bernilai negatif. Nah,
Jadi di sini dengan cara deskriptif ini dia lebih menjelaskan secara detail teman-teman. Jadi kita akan lebih tahu, oh begitu, ya itu berarti bilangan positif negatifnya begitu. Jadi kita tahu apa yang dimaksud dengan maksud tujuan himpunan tersebut. Jadi secara detail kita bisa menggunakan dua cara ini dengan cara menyebut satu persatu dan juga bisa menggunakannya secara detail atau secara deskriptif atau menjelaskan lebih rinci lagi gitu. Ini contoh latihannya seperti tuliskan himpunan C dengan 1 dan 2 di mana C merupakan himpunan bilangan asli yang lebih dari 4 namun kurang atau sama dengan 10. Nah, teman-teman semuanya itu harus lebih memahami ya apa yang dimaksud dari latihan soal di sini terdapat jebakan seperti angka yang lebih dari 4 namun kurang dari 10 ya otomatis angka yang lebih dari 4 dan kurang dari 10 itu 5, 6, 7, 8, dan 9. Tuh. Jadi kalau kita hitungkan 5, 6, 7, 8, 9 itu terdapat 5. 5 banyaknya himpunan C yang karakteristiknya lebih dari 4 dan kurang dari 10. Jadi kita harus lebih memahami lagi teman-teman, di mana dengan 1 dan 2 itu merupakan bagian atau bilangan yang lebih kecil dari 4 dan 5, 6, 7, 8, 9 itu merupakan bilangan yang lebih besar dari 4 namun lebih kecil dari 10. Begitu. Nah, kita akan membahas tentang kegiatan himpunan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang pertama. Himpunan A sama dengan A, B, C menyatakan bahwa himpunan A terdiri dari elemen A, yaitu A, B, dan C. Mengapa ini dikatakan suatu himpunan dan juga dikatakan sebagai dia memiliki elemen? Karena A itu sudah diawali dengan himpunan yang berhuruf kapital dan juga memiliki kurung kurawan, yaitu dengan kurung kurawan pembuka dan kurung kurawan penutup, dan juga memiliki elemen serta pembatas yaitu koma, dan ini dikatakan sebagai himpunan yang benar dan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kita lanjut ke poin kedua yaitu tentang B. Himpunan B X dan X adalah mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Mustamus Merauke menyatakan bahwa himpunan B terdiri dari elemen yaitu mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Merauke. Di sini maksudnya yaitu teman-teman ini dilakukan dengan cara penulisan yang deskriptif atau penulisan yang menjelaskan secara seluk-beluknya begitu ya. Di mana B elemennya yaitu mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi dan B di sini adalah himpunan, sedangkan elemen di sini ataupun notasinya di sini yang ini notasi elemen bisa dikatakan sebagai mahasiswa FKIP. Next. Notasi X elemen S menyatakan bahwa objek atau elemen X termasuk anggota himpunan S, sedangkan notasi X bukan elemen S menyatakan bahwa objek atau elemen X tidak termasuk di dalamnya. Yang dimaksud di sini saya menjelaskan yang ini dulu ya teman-teman. Yang ini dimaksud dengan ini semua termasuk dalam notasi, di mana ini sebagai himpunannya, ini merupakan satuannya ataupun kayak anggotanya, sedangkan ini merupakan simbol elemen. Nah, begitu, simbol elemen, dan di sini yang sebagai simbol tidak elemen ini merupakan tidak bagian, dan ini ditandai dengan begini. Di sini teman-teman perlu saya jelaskan bahwasannya nanti kalau kita pembahasan tentang himpunan kita akan banyak menemukan notasi-notasi atau lambang-lambang. Jadi kita terlebih dahulu kita harus lebih memahami di mana ini merupakan simbol elemen dan ini merupakan tidak simbol elemen. Begitu. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu suatu himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong dan dapat dinyatakan nol garis atau dalam kurung kurawan tidak memiliki elemen. Contohnya seperti himpunan S, X
dan X adalah bilangan ganjil berakhir 2.0. Nah, di sini katanya itu bahwasannya jika suatu himpunan tidak memiliki elemen, maka dia dikatakan sebagai himpunan kosong. Nah, nanti kita akan bahas itu ya teman-teman. Jadi sekarang ini yang kita bahas ini begini. Simbol ini bisa kita gunakan sebagai simbol membuktikan bahwasannya suatu himpunan tersebut tidak memiliki anggota atau tidak memiliki elemen. Nah, bisa disimbolkan dengan dua ini ya. Begitu. Nah, sedangkan himpunan semesta ini memiliki bilangan ganjil berakhir 2. Bilangan ganjil berakhir 2 itu secara logika sudah tidak ada yang berakhir bilangan 2, jadi tidak ada elemen, maka otomatis bilangan S tidak mempunyai himpunan. Begitu saja teman-teman. Jangan mau terkeliru sama soal-soal secara logika saja. Ini bisa kita amati tentang logika kita gitu, pengamatan kita bisa kita lakukan begitu. Jadi kita harus lebih waspada dalam memahami soal. Contoh seperti begini, ini artinya tidak ada himpunan, dan ini bukan elemen, dan ini adalah elemen. Jadi dalam bersama-sama saja. Jadi kita harus bisa menyimpulkannya begitu. Baiklah teman-teman, saya selanjutnya itu kita akan membahas tentang anggota himpunan. Ini slide ke-6 ya. Nah, itu tentang anggota himpunan. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A di sini sudah jelas-jelas merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 10, dan himpunan B merupakan bilangan genap yang kurang dari 14. Nah, kita bisa memahami teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di sini adalah pembahasannya seperti slide tadi itu, kayak ciri-ciri yang seperti saya bilang, kita harus lebih memahami tentang notasi-notasi atau simbol-simbolnya, di mana ini merupakan seperti begini merupakan simbol elemen, dan ini merupakan simbol bukan elemen. Jadi satu elemen A. Chris, Mei, dari mana sih dapatnya yang begitu satu elemen A itu? Dari sini teman-teman. Jika teman-teman melihat di sini, melihat di himpunan A itu terdapat satu angka, namun tidak terdapat di himpunan B, maka himpunan A hanya elemen di A. Paham? Sekali lagi saya katakan, jika teman-teman melihat elemen atau himpun atau anggota di A namun tidak melihat elemen ataupun anggota di B, maka itu hanya milik A. Berarti satu elemen A, satu bukan elemen B, karena satu tidak ada di B. Begitu sebaliknya sampai seterusnya. Begitu pula dengan dua elemen B. Dua itu elemen B terdapat pada dua, tapi tidak terdapat pada satu. Berarti dua elemen B, dua bukan elemen A. Begitu teman-teman. Contoh, jadi kalau kita misalnya buat sebuah contoh himpunan A, maka X ini sebagai himpunan A, ini merupakan simbol atau notasi, dan ini merupakan elemennya. Seperti A, ini disimbolkan dengan X, elemen S. Sedangkan A atau X itu bukan elemen F. Itu artinya ya teman-teman, jadi kita harus bisa membedakan ini namanya elemen, sedangkan ini bukan elemen, itu bukan anggota gitu. Semoga teman-teman dalam ini bisa memahami ya apa yang dimaksud dengan elemen, mana yang anggota. Kita harus bisa lebih memahaminya begitu. Berbicara tentang anggota ataupun elemen ataupun bukan elemen suatu A ataupun B itu, kemudian di sini saya berpikir gini. Kemudian berkaitan dengan ini semua anggota himpunan, terus bagaimana cara kita melakukannya untuk kita menentukan berapa banyak anggota himpunan A atau elemen A dan berapa banyak anggota himpunan B atau elemen B. Mari kita lihat. Sini banyak anggota himpunan A dilambangkan dengan N. N itu berapa banyak anggotanya, itu dari rumus ya teman-teman, sama dengan 5. Chris, dari mana dapatnya 5 gitu? Dari mana dapatnya 5? Dari sini teman-teman. Kita hitung anggota A seperti 1, 3, 5,
7, 9. Itu ada berapa? Ada 5 anggota, berarti jawabannya dari situ, jawabannya 5. Terus banyak anggota himpunan B. Banyak anggota himpunan B dilakukan dengan N dalam kurung B sama dengan 6. Dari mana lagi tuh? Ya dari sini juga teman, dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gitu. Jadi ini dihitung jadi jumlah begitu, dan begitu seterusnya sampai berapa banyak pun himpunannya. Kita mudah dengan cara menghitungnya seperti ini. Atau secara pandangan kita, bagaimana cara kita menyikapinya. Jangan terlalu terpledor atau termanipulasi sama pertanyaan, sedangkan jawabannya sangat simple dan murah. Begitu. Lanjut ke slide ke-7, yaitu tentang himpunan kosong. Himpunan kosong ya teman-teman. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota yang dilambangkan dengan huruf kurawang tanpa elemen atau nol tercoret. Itu artinya, seperti yang saya katakan tadi, jika ini semua tidak ada di dalamnya, atau elemennya tidak ada di dalam, dibatasi dengan koma, maka himpunan tersebut adalah kosong. Berarti himpunan tersebut tidak memiliki elemen. Sebagai contohnya seperti D adalah himpunan D, X dan X orang tingginya dari 5 meter, dan F himpunan X dan X bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, pada contoh di atas, kita langsung inisiatif aja teman-teman, seperti himpunan D. Tidak ada manusia yang di atas atau lebih dari 5 meter. Jadi itu hanya logika, berarti himpunan D tidak ada. Begitu sebaliknya dengan himpunan V. Himpunan V itu bilangan prima antara 7 dan 11. Berarti antara 7 dan 11, 8, 9, 10. Sedangkan 8, perlu kita ketahui lagi, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan bilangan 8, angka 8, 9, 10 itu bisa dibagi. Contohnya seperti 8 bisa dibagi dengan 4, habis. 9 bisa dibagi dengan 3, habis. 10 bisa dibagi dengan 2, dan bisa juga dibagi dengan 5. Jadi itu tidak ada himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Jadi himpunannya itu 0 ataupun huruf kurawang tanpa berisi. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang slide selanjutnya, yaitu tentang himpunan bagian subset atau simbolnya ini. Nah, kita dapat simbol baru lagi teman-teman, di mana sebagai contohnya saya ingin memberikan kepada teman-teman tentang A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A subset B. Nah, di situ seperti contohnya di sini saya sudah mengambil contoh, terdapat 4 himpunan, di mana himpunan S, di simbol himpunan S ini dikatakan himpunan semesta ya teman-teman, di mana seluruh elemen yang ada di himpunan-himpunan lain terdapat di dalamnya. Jadi kita tidak bisa menyamakan himpunan semesta dengan himpunan lainnya. Terus himpunan B, himpunan A, himpunan B, himpunan C. Dan di sini juga ada pertanyaan. Ada di dalam 4 macam ini, di mana himpunan S itu merupakan bilangan atau himpunan semesta yang dimulai dari 0 hingga 10, sedangkan himpunan A merupakan bilangan yang dimulai dari 0 hingga 7, sedangkan B merupakan bilangan yang dimulai dari 1 hingga 4, C merupakan bilangan yang dimulai dari 6 sampai 9. Nah, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Ayo, teman-teman, kita saling berbuka. Cara kita melihatnya yaitu dengan cara mengetahui himpunan yang ada di A dan juga ada di B. Berarti elemennya itu harus sama, gitu. Harus sama. Yang di elemen A harus sama dengan elemen B. Kita ambil elemen A. Elemen A itu 0 sampai 7. Sedangkan elemen B 1 sampai 4. Kalau kita lihat ada yang mirip yaitu 1,
2, 3, 4. Berarti A subset B dong, karena bilangan B juga memiliki himpunan bilangan A, begitu. Artinya, betul tidak himpunan B itu ada atau bagian dari A, yaitu berarti subset berarti merupakan bagian dari himpunan B yang ada pada himpunan A, itu merupakan subset, teman-teman. Oke, pada yang topik kedua ini atau pada solusi kedua ini saya serahkan kepada teman-teman semuanya karena ini sama dengan pembahasan soal pertama. Jadi teman-teman bisa kayak ngeulang gitu kan, seperti yang baru saja saya sampaikan. Karena itu sama saja dengan mengerjakan soal yang pertama itu. Begitu bisa dikatakan subset jika elemennya sama-sama memiliki atau elemennya kembar, begitu. Baik teman-teman, slide selanjutnya atau pembahasan tahun ini itu tentang himpunan lepas. Himpunan lepas ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan himpunan lepas? Nah, himpunan lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak memiliki anggota yang sama. Nah, berarti itu jika dua himpunan memiliki anggota, jika anggotanya atau elemennya sama, berarti himpunan tersebut tidak saling lepas. Begitu sebaliknya, jika dua himpunan tersebut memiliki elemen yang tidak sama, maka himpunan tersebut bisa saling lepas. Oke, baik teman-teman. Sebagai contoh, coba kalian perhatikan apakah anggota L dan G itu ada? Apakah anggota L dan G itu memiliki himpunan yang sama? Seperti L. L itu merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 17, sedangkan G merupakan bilangan genap yang kurang dari 18. Berarti ganjil dan genap itu tidak bisa bersama atau tidak akan memiliki elemen atau bilangan yang sama. Otomatis, kedua bilangan ini akan memiliki himpunan lepas. Gitu. Seperti jawabannya sesuai ya dengan yang kita bilang tadi, himpunannya saling lepas karena tidak ada anggota L dan G yang sama. Maka himpunan L dan G adalah himpunan yang saling lepas. Gitu teman-teman. Oke. Lanjut dengan slide selanjutnya, yaitu tentang himpunan tidak saling lepas. Himpunan tidak saling lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas berpotongan jika kedua himpunan itu tidak memiliki anggota yang sama. Berarti mereka bisa dikatakan tidak saling lepas jika kedua himpunan tidak memiliki anggota yang sama, begitu ya teman-teman. Sebagai contohnya himpunan P dan Q. Himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan himpunan Q yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Nah, di sini teman-teman harus lihat yang saya cetak tebalin itu merupakan himpunan yang sama. Jadi himpunan P dan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama atau persekutuan yaitu 2, 4, 6, dan 8. Andaikan seperti tadi contoh kita itu yang tentang himpunan yang saling lepas, mereka itu tidak memiliki elemen yang sama, otomatis mereka akan lepas. Begitu juga sebaliknya, himpunan tidak lepas jika himpunan tersebut memiliki elemen yang sama, maka himpunan itu tidak bisa saling lepas. Seperti ini ya teman-teman, seperti 2, 4, 6, 8 itu terdapat juga pada himpunan Q, begitu. Nah, teman-teman, sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan, saya di sini akan memberikan latihan kerja kepada teman-teman semua untuk lebih mengasah pemahaman tentang himpunan ataupun materi yang saya berikan. Dan materi atau latihan yang saya akan berikan itu tidak akan melenceng dari materi yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Di sini tujuan saya memberikan begitu agar lebih mengasah pemikiran teman-teman sendiri, yaitu contohnya adalah sebagai
Latihannya adalah sebagai berikut. Berikan 3 himpunan yaitu C dan E. Ini adalah himpunannya teman-teman. Dan persoalannya adalah identifikasikan hubungan antara himpunan C dan E. Nah, begitu, identifikasikan antara hubungan C dan E. Termasuk dalam etnis hubungan apakah itu? Maksudnya itu etnis hubungan itu seperti dia itu dalam golongan saling lepaskah, tidak saling lepaskah, atau hubungan subsetnya, atau dia apa golongan apa. Begitu ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, sekian dari presentasi ataupun penyampaian video yang saya sampaikan kepada teman-teman. Sekiranya video ataupun materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman ataupun khalayak lain yang nontonnya. Semoga apa yang saya harapkan tentang tujuan video tersebut bisa sesuai dengan kehendak. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun kurang dipahami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi. Bye-bye.